Padepokan Satria Panulung adalah padepokan sekaligus majelis zikir yang didirikan oleh Pandi Bewok, seorang jawara dari Tanah Gabus, Bekasi. Padepokan ini didirikan Pandi Bewok sebagai wadah pelatihan bagi para jawara dari Tanah Gabus dan sekitarnya. Pandi Bewok mendirikan padepokan ini setelah dia insaf jika jalan premanisme yang pernah dia lakoninya adalah salah. Dia berharap melalui padepokan ini, para jawara tak lagi terlibat premanisme, tapi justru bisa menjadi seseorang yang mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sobat semua, jika ingin tahu lebih lanjut mengenai Pandi Bewok dengan padepokannya, kita temui langsung dalam Pengennya Sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Otong dan juga Bang Toto di channel Cerita Manusia, program Pengennya Sufi. Ini kita berempat nih, Tom. Gua sebelah gua ini udah, tangan gua sebelah kiri udah merinding nih. Kita kebetulan hari ini ada di kediaman Bang Pandi Bewok ya Bang ya. Kediaman Bang Pandi Bewok dan juga kawan kita siapa? Bang Aldi. Bang Aldi. Tok, kami nggak kenal ya Bang Pandi nih. Tolong kenalin ke gua lah. Siapa ini beliau ya kan? Karena kalau dari kumisnya ini nggak jauh-jauh dari ilmu kesilatan tuh. Betul, memang Bang Pandi ini dikenal sebagai salah seorang jawara. Oh, oke. Terutama dari Oh, ini kita dari kampung Gabus ini? salah seorang murid sahabatnya atau muridnya Bang Pandi. Bang Pandi bisa menyediakan waktu buat kita ngobrol. Nah, itu dia. Dan saya terus terang nih Bang Pandi ya, saya mendengar kata Gabus ini udah pegangan mulu di motor. Kalau nggak pegangan kita nggak bisa jalan di motor. Ini pegangan mulu tuh, ini kita mau dibawa kemana? Gabus, karena apa namanya, beberapa informasi yang beredar nih, Gabus ini melahirkan jawara-jawara Betawi, terutama jawara Bekasi. Bahkan ibaratnya konotasinya adalah beberapa orang takut nih kesini nih Bang, gitu. Makanya alhamdulillah nih kita di kediaman Bang Pandi langsung, untuk itu Bang Pandi juga ketua padepokan, komite padepokan ya Bang, dari Surat Utara. Jaga Nusantara juga. Oh, dari padepokan juga saya. alhamdulillah ini waktunya tuh. Untuk kayak Bang Pandi ini kan kita harus konfirmasi dan emang udah ditakdirkan sama Gusti Allah ya Bang ya, kita bisa kumpul di sini. Salam kenal Bang Pandi, saya Otong. Pertama kali nih di sini nih. Kalau melihat dari tampang Toto, apa ada saudara Bang, ada keluarga saudara kalau dari kumis aja. Ya maksudnya sesungguhnya semuanya saudara, iman dan agama. Alhamdulillah, berarti aneh ini termasuk saudara Bang lah Bang ya. Alhamdulillah deh. So, ini apa tuh gambaran apa ya, di sini di Gabus sendiri jelas-jelas memang terkenal ya, maksudnya melahirkan jawara-jawara dari baheula, dari zaman baheula. Pandangan lu kan kita sekarang ini hadir di tokoh masyarakatnya sendiri, Bang Pandi, di tokoh ibaratnya di apa namanya, tokoh padepokan Satria Panulung. Menurut lu gimana nih Toh? Ya, Gabus ini karena kalau rahim yang melahirkan jual, ya jagoan, ya macam-macam di sini. Yang sajadah ada, yang haram jadah juga ada, yang level gitu kalau ya. Jadi dari yang sajadah sampai yang haram jadah ada di sini. Tapi alhamdulillah makin waktu berjalan, lebih banyak yang sajadah gitu. Salah satunya ya ini ada di sebelah kita. Salah satunya yang merubah yang tadi haram jadah menjadi sajadah. Bang Pandi, Gabus ini kalau saya tadi lewat tuh Bang ya, ada 7 golok, ada bambu runcing. Kalau golok itu kan memang udah simbolnya ya, apa ibaratnya pendekar gitu. Bang, ada pendapat sendiri nggak kaitannya sama golok sama bambu runcing itu di daerah Gabus? Ya kalau golok itu kan juga lambang daripada
besi ya. Oke. Bambu artinya simbol daripada bambu dulu perjuangan tentara kita sebelumnya punya senjata dia kan punya bambu pakai bambu runcing. Ada juga budaya Betawi juga kan, orang Betawi banyak kan jawarannya pakai golok. Oh. Dan itu bagian simbol perjuangan juga ya Bang. Juga Golok sama bambu runcing ini simbol atau satu simbol semangat perjuangan. Makanya Bekasi disebut kota patriot ya Bang. Jangan-jangan dari sini juga Bang. bisa jadi karena juga banyak dulu kayak pahlawan kita yaitu pakai Nurali ya Nurali almarhum itu seorang pejuang yang ditanding dalam kata untuk memerangi bagaimana untuk menyelamatkan negara ini. Bang, ini menarik, ini ya ada spanduk-spanduk yang padepokan. Apakah ini bagian dari melestarikan budaya yang secara keturunan Gabus ini boleh hilang kalau menurut saya ini gitu kan? Nah, apa namanya? Kenapa Bang ngedirin padepokan seperti ini Bang? Maksudnya padepokan silat lah dalam hal ini ya Bang? Iya, kita kan melestarikan seni silat ini tujuannya jangan sampai punah. Generasi kita ke depan jangan sampai kehilangan budaya leluhur. Generasi ini daripada dia pada tangkrang sana nggak karuan, mendingan dia belajar ilmu bela diri. Ya, dan tujuannya adalah untuk apa ya, melestarikan warisan budaya dalam kampung Gabus gitu Iya. bukan untuk yang lain-lain ya Bang ya. Jago-jagoan gitu. Tapi bagaimana supaya budaya-budaya kita yang telah diwariskan dari nenek moyang kita ini jangan sampai punah. Ya, wah menarik banget itu karena apa namanya, padepokan silat ini bukan hanya melestarikan budaya, bukan hanya melahirkan jiwa-jiwa patriot yang masih apa namanya masih tidak luntur. Kan pada silat biasanya ini sangat kental dengan kedekatan terhadap Gusti Allah gitu, Bang Wandi. Betul itu? Kira-kira gimana tuh? Bisa pada akhirnya bisa membawa filosofi yang diajak. Kita jangan mundur gitu. Tanya langsung Bang Wandi lah yang lebih paham lah. Tok, Kalau langsung tanya deh lu Tok. apa gimana? Ya intinya mah silat itu apa ya, untuk menjaga diri kita daripada orang yang jolim terhadap diri kita. Ya intinya orang Betawi itu lu jual lu beli kan gitu. Jadi yang ngawalin dulu Bang siapa ya? Yang awalin dulu siapa? Jadi Bang, kalau kan tentu ada ini, setiap kita membuat sesuatu ada yang kreatif, itu kan ada oknum yang menyalahgunakan silat ini jadi buat kepentingan sendiri, buat kejahatan, ini kayak gimana tuh? Nah itu mungkin belum silat namanya. Itu masih bersandar sama nafsu, masih bersandar sama ego. Sebenarnya silat itu bukan untuk buat kejahatan. Jangan menyalahgunakan sesuatu ilmu yang diberikan sama guru. Guru nggak pernah mengajarkan ilmunya dibawa untuk jahat. Tergantung kepada orang itu sendiri. Dan orangnya itu terdorong sama hawa nafsunya. Nafsunya. Jadi ya intinya adalah seorang guru gak akan ya Bang Iya. mengajarkan sesuatu hal yang gak baik, Ya nggak baik. apapun itu gitu ya. Jadi sedikit nih Bang, yuk ya, Abang perjalanan ke belakang dulu kan sempat juga lah dengar nama Bang Yadi kan dulu sebelum, tapi sekarang kan sempat juga ya berkecimpung dalam apa dunia hitam, premanisme lagi kan. Ceritain dari Bang dulu. Dulu saya memang pernah jadi jalanan. Kerjaan saya dulu yang bilang jelek lah di mata masyarakat, sering mabuk, sering marah, yang ribut, dan yang lainnya dah, yang intinya jelek dah di mata masyarakat. Ya mungkin saya banyak belajar dari situ, dari pengalaman, dari keterpurukan, bahwa di balik keterpurukan tidak ada yang sia-sia. Semua kalau kita belajar dari keterpurukan,
insya Allah pasti ada hikmahnya dalam satu kehidupan, pasti ada yang terbaiknya kalau kita memang mau belajar. Jadi nggak merasa putus asa Bang, ketika lagi terpuruk, merasa apa namanya kan ada di dunia hitam, merasa terasing, dijauh orang banyak, segala macam itu justru bisa kan kebanyakan orang malah apa makin putus asa, itu makin jadi gitu. Ini bisa apa memperoleh tidak putus asa, justru berbalik untuk bisa menemukan apa pencerahan, bisa melihat terang untuk berubah arah ini gimana Bang? Pasti ada cerita yang mendorong Bang Pandi untuk keluar dari kondisi itu, Bang. Iya, dulu ceritanya saya waktu itu lebaran Sabtu lagi, saya pernah malakin seseorang. Begitu saya lagi panggil assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum 3 kali, orangnya keluar, Pak Hajinya. Oh ini Pak Haji? Iya, saya mau malakin. Begitu dia keluar, ditanya Pak Haji, lo orang Islam bukan? Orang Islam Pak Haji. Tahu lo kalau lagi sholat? Ya, mana tahu Pak Haji lagi sholat. Kalau Pak Haji sholat, saya juga nggak mau teriak-teriakan. Nah gitu. Tiba-tiba Pak Haji sama kasih duit ke saya. Nah, kasih amplop saya. Saya ambil amplop itu. Terus saya dikata sama Pak Haji, udah lo kerja enggak tahunnya minta duit. Jadi gituin. Akhirnya saya berpikir, ya Allah, iya ya. Gua kerja enggak ngapain, gua minta duit sama orang. Akhirnya saya nengok ke sana ke tukang parkir, saya tengok ke sana tukang bayam, tukang beca, tukang ojek. Kembali lagi saya tengok ke diri saya. Dan saya berkata dalam hati saya, ya Allah, andaikan saya jadi preman, saya enggak mau merubahnya. Selamanya saya sampai tua jadi preman. Andaikan saya jadi tukang ojek, tukang parkir, tukang beca, selamanya saya jadi tukang beca. Kalau saya tidak mau merubahnya, ya, saya teringat kata-kata itu. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak mau merubahnya. Nah, saya berjanji sama diri saya, mulai hari ini saya berhenti jadi preman, saya berhenti mabuk-mabukan. Alhamdulillah, saya berjanji saya akan kibarkan bendera saya akan jadi jati diri saya. Alhamdulillah, sampai saat ini saya bisa membawa amanah apa yang pernah saya rasakan. Bang, perjuangannya kan pasti nggak gampang dari begitu berikhlas mengatakan mulai hari ini gue stop begini, itu kan tetap punya teman-teman yang ada di lingkungan sini kan? Ya, begitu stop nih gimana nih sama teman-teman sama teman gue udah nggak lagi gitu. Iya, banyak masih yang nanya di rumah. Akhirnya kan teman pada tahu di saat saya datang dia nanya di rumah, udah gua nggak nanti di rumah. Gua udah pengen sadar, pengen nyadar lah. Akhirnya teman udah pada tahu dah, saya udah nggak lagi berkecimpung sama hal-hal yang begituan. Dan yang uniknya lagi, perkataan Pak Haji itu kan simpel ya, sederhana ya Bang ya. Enggak Pak Haji itu, wah lu begini, karena yang ditanya pertama ini gue yakin bener Bang Pandi yang menyentuh apa hatinya beliau ini, gue yakin bener bahwa lu Islam agama lu apa gitu kan. Bang, itu dan dia mengeluarkan kata yang sederhana menurut saya ya Bang ya. Dan itu langsung masuk ke bisa merubah Bang Pandi, akhirnya berikrarlah dalam dirinya Bang Pandi, hijrah. Bang, nggak semua orang, kalau yang menurut saya Bang, nggak semua orang menerima bahasa sederhana itu langsung ditelaah. Apakah memang Bang Pandi sebelum ketemu Pak Haji itu udah mulai ada apa yang mendorong gitu ya, mendorong sekarang nggak mungkin ujuk-ujuk langsung langsung abang bisa nyerna bahasa itu loh Bang. Apa jangan-jangan Bang Pandi emang dari kayaknya udah ada yang mendorong-dorong di dalam diri abang. Ya mungkin itulah yang namanya hidayah. Dari keburukan saya sudah belajar, alhamdulillah sekarang sudah saya sudah berpikir. Sekarang ini Bang, ya, Masya Allah. Sudah berpikir.
SP. SP Pak. Ini nama majelis zikir saya. Itu juga yang pada datang ke sini nggak semua ahli ibadah, banyak kan yang bekas pemabuk. Udahlah yang orang-orang yang tadinya di lapangan, alhamdulillah dengan adanya majelis zikir ini merasa kepanggil, sudah banyak yang pada sadar lah. Ini kan intinya kan bohongnya awalnya ya, ada di semua sisi. Iya. Ada buat semua orang, ada pintu masuk buat siapa yang mau kembali, siapa yang apa tadi kan ketika kita ada dalam kemaksiatan, ketika kita ada dalam keburukan, di masyarakat buruk, sebenarnya kita nggak boleh putus jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, walaupun seburuk apapun kita, walaupun sebajingan apapun kita, walaupun kita ini seorang pendosa, karena Allah itu bukan hanya untuk orang-orang yang beriman. Karena Allah itu, andaikan Allah itu hanya untuk orang-orang yang beriman, bagaimana buat orang-orang pendosa? Kepada siapa dia meminta ampunan, yang kepada siapa dia minta maaf? Makanya Allah itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kata Allah, sebandingan apapun kamu, sebesar apapun dosa kamu, seluas air di lautan, kami lebih luas mengampuni. Dan apa namanya, hal itulah yang apa ya, Bang Pandi akhirnya berjuang dengan mendirikan majelis zikir ya Bang. Dan itu saya yakin perjuangannya nggak mudah juga Bang untuk ngajak teman-teman. Kan secara ya mungkin ya, siapa sih lu Bang, baru ibaratnya baru mau lurus dikit pakai ngajak-ngajak kita, Bang ceritain dah. Maksudnya apa namanya, sampai akhirnya teman-teman atau lingkungan juga bisa ngikut nih Bang, untuk bareng-bareng berjuang jalan yang benar kan. Perjuangan dari awal kayak gimana nih Bang untuk mau ngumpul bareng? Awal-awalannya ya dari silat dulu. Silatan. Dulu saya belum punya padepokan. Begitu saya terinspirasi dengan kehidupan dengan lingkungan, waduh kalau gini mendingan sendiri padepokan. Kumpulin anak-anak itu. Kumpul, anak-anak. Nanti kita bikin padepokan. Begitu di dalam satu padepokan kita bukan hanya silat, kita bikin lagi di dalamnya majelis zikir. Alhamdulillah kesampaian semua gitu. Dari padepokan kita juga ada, sambil majelis zikir kita juga ada. Alhamdulillah gitu, kesampaian semua. Bang, kalau yang apa dulu waktu masih ada di premanisme itu, abang sudah punya keilmuan ya? Sudah ada sebenarnya. Sudah ada. Cuma saya waktu itu belum, artinya belum ke sana, belum ke dalam, cuma saya anggap biasa-biasa aja. Dan setelah kita udah banyak belajar dari di lapangan, ternyata kehidupan di lapangan seperti itu kayaknya panas. Akhirnya saya cobalah hijrah begini. Jadi memang intinya sih alat pertamanya itu padepokan Bang. Padepokan biar menarik nih, yang penting ngumpul dulu nih gitu kan. Dan akhirnya di padepokan kan di apa ya, sembari jalan ya Bang ya. Ngumpul pada ngumpul, atau Bang Pandi ini berinisiatif untuk Jadi di Gabus ini kan akhirnya muncul juga guru-guru yang lain kan. Apalagi kan Habib Lutfi Pekalongan juga dan tokoh nasional, jadi banyak yang akhirnya kesini Bang, datang ke Ada juga Habib, ya itu juga sampai ke sini Bang. di dalam rangka apa Bang? Hadiran mereka gitu. Kadang ada isian juga di sini, taklim, terus ya ada membaca doanya. Dan
artinya kan apa namanya ulama-ulama besar tingkat care juga dan melihat bahwa apresiasi lah terhadap perjuangan Bang Pandi untuk apa mengajak masyarakat ini ke ya dalam hal ini gabung dalam majelis zikir gitu Bang ya. Luar biasa itu Bang. Ya mudah-mudahan di harapan saya juga di organisasi menjaga Nusantara supaya seperti juga bimbingan daripada ulama. Jadi ulama butuh jawara, jawara juga butuh ulama. Jadi coba para ulama juga perlu dibimbing ini orang-orang kita gitu, dari orang organisasi, dari Ormas Menjaga, coba gimana ya ada majelis zikirnya datengin gitu. Artinya bergantian, bisa ulama butuh jawara, kita datengin dari jawara untuk mengawal ulama. Dan saat jawara butuh ulama, coba didatengin, cari silih berganti lah dari mengisi gitu. Kasih arahan-arahan kita yang masih pada awam, kita masih barangkali masih butuh nasihat para ulama gitu. Jawara dan ulama bergandengan tangan sama kayak Rasulullah dengan Sayyidina Umar, Ali bin Walid, kurang lebih kayak gitu. Ya, kurang lebihnya. Apa namanya kan, kalau nggak ada yang tegas-tegas begini, nggak ada yang jago-jago begini, habis lah mungkin kita di lapangan di apa habis lah kita ya. Iya. Kalah terus, dilejein orang terus kali malam. Sebenarnya sekarang banyak ulama-ulama yang kita di daerah yang macam-macam lah, kadang-kadang itu menjadi orang gila lah, atau tahu musuh ulama. Jawara butuh, artinya mengawal ulama. Dan itu adalah bagian dari aksi nyata ya Bang, para jawaras ini yang memang secara apa ya dalam hal pengawalan, karena berita-berita yang beredar itu kemarin yang sempat heboh ini kan ulama ini jadi incaran orang-orang yang mungkin yang punya nggak seneng sama ininya ulama, dan alhamdulillah gitu Bang Pandi dengan jejak ya Bang ya, dengan jejaknya kolaborasi dengan ulama Sejak awal dalam hal pengawalan ya Bang, ya acara tawasul luar biasa. Tapi kalau kita tengok juga kan sebenarnya para jawara ini juga kan sebenarnya nggak kehilangan kelembutan hatinya juga, mau menerima siapapun gitu. Jadi apa ya, image yang apa ya, jagoan keras gitu. Sebenarnya ya tak kenal sama kata saya gitu. Tapi begitu kita kenal, begitu kita dekat, kelembutan lembut manusia biasa juga sebenarnya yang apa ya, yang kasih sayang ada di situ apa gimana ya? Ya karena apa, Gusti Allah menciptakan manusia itu kan mau sempurna ya. Di balik ya ada kekerasannya, ada kelembutannya, ada apa namanya, satu sisi pasti dua sisi yang lain. Dan seperti Bang Toto bilang tadi bahwa kalau kita nggak kenal ya mau Bang Pandi, nggak kenal sama area Gabus, kalau kita belum masuk lu jangan ngomongin Gabus yang bener kan? Yang aneh-aneh dari Gabus banyak mutiara. Nah itu menarik. Ternyata Kebanyakan ini kan orang menganggapnya Gabus ini serem. bener Bang. Orang-orangnya sangat-sangat galak. Coba rasakan dulu, orang Gabus itu belanya luar biasa gitu. Orang Gabus itu orang yang baru kenal sama dia itu udah luar biasa belanya gitu. Bahkan nyawa pun buat taruhan kalau bela temen gitu. Kalau orang mana-mana ada temen kadang dicuekin, tapi orang Gabus kalau udah kenal itu udah kayak saudara. Itu prinsip dasar Bang. Memang begitu. Pada dasarnya manusia harus begitu, harus ada menolong, ada membantu. Bahkan kalau orang Gabus dia punya sikap, punya pendirian, luka satu, luka semua. Nah ini kan buat apa namanya, seperti saya nih Bang ya, ini baru ke tempat Gabus, ke daerah sini, karena mendengar juga berita mengenai apa wilayah Gabus, dan alhamdulillah aja nih setelah saya masuk ke sini,
ketemu Bang Pandi malah saya nggak ada ketakut, nggak ada ketemu ini sama sekali maksudnya Bang. Tampang Nah, itu. tapi hatinya emas. Ya, jangan melihat orang itu dari penampilan. Apalagi sekarang yang namanya penampilan itu nggak bisa dijadiin bahwa ya lu orang pakai rupiah haji itu belum tentu benar sesuai dengan ininya Bang. Itu yang saya tangkap sih Bang. Saya tangkap karena ngelihat beberapa kejadian, jangankan yang itu Bang, kayak model ibaratnya banyak orang-orang yang pakai jas segala macam, ujung-ujungnya maling duit rakyat kan gitu. Kita nggak bisa ngelihat itu betul ya, nggak bisa ngelihat orang dari covernya ya. Kalau di sana mah zaman edit. Semua diedit. Foto diedit, palsu saya Bang. Ini Bang, ngilangin kepalsuan di hati, penyakit di hati, masuk pel, juli, macam-macam itu. Caranya ini gimana? Iya, karena dia itu nggak pernah melibatkan Allah kalau orang sudah bisa mengenal dirinya, akan mengenal dirinya. Karena ada Allah, itu dia apapun yang dia tahu, dia akan berpikir ada Allah bersama tahu. Kalau udah melibatkan semua hal, itu jadi batasan buat kita. Batasan, iya, buat batasan buat keren, tidak punya keren. Tapi kan nggak semudah juga ya. Karena keakuan ya, kedirian ini kan, ego ini apa ya, kayaknya pengen sendirian gitu. Karena orang gini, kalau orang itu masih mengakui aku, apa-apa aku, punya mobil aku, kalau nggak ada aku, bahasanya Jadi nggak jadi. Nah, itu nggak ada Allah. Dia nggak melibatkan apa-apa Allah. Karena dia, kalau orang masih berkaitan kepada aku dan mengimani Allah, karena sejatinya segala sesuatunya Allah ya. Allah gitu. Itu cuma seolah-olah aja ya. Iya, kita masih mengatakan bahwa kita bisa bergerak begini karena Allah, kita bisa melihat, bisa melangkah, bisa terasa, ini kan karena itu Allah. Coba orang bisa kasih syukur aja sebelah tangan dia dimatikan sama Allah, ayo tangan mati kamu sebelah, apa yang mau berbuat? Padahal tangannya masih konflik, remengnya masih konflik. Kenapa dia nggak bisa begini? Malah karena makanannya ini. Nah itu berarti kita nggak punya apa-apa, tenaga itu semua atas izin Allah. Dan baru apa maksudnya? Baru dikasih cobaan lewat ujiannya lewat tangan sebelah mati, udah seolah-olah semuanya hancur Bang. Apa yang itu gitu dari Bang ya. Jadi karena jangan kita merasa membanggakan sesuatu apa kita itu punya mobil punya rumah itu coba dikasih sedikit aja masalah kita kan bingung ada lama kan? Makanya itu sih jangan lepas dari Allah, ingatlah terus kepada Allah, yakinin Allah yang saya yakini. Dalam keadaan apapun Bang itu supaya yakin, mantap, yakin yang nggak ada lagi diatur yakin mantap ini kita apa mesti gimana mesti apa perlu memang caranya itu kita mengalami peristiwa keterpurukan atau ada laku-laku yang bisa kita lakukan juga apa ya gampang-gampang aja Bang. Lagi mana kita supaya yakin gitu ya. Sekarang ilmu Allah ketimbang ilmu manusia. Ilmu manusia itu bagaikan air setetes di lautan. Berarti kan lebih luas ilmu Allah.
saat Allah bikin muka bumi ini, meratakan bumi ini tanpa alat bantu besar, ya. Lihat, di saat Allah katakan dulu mudah buat Allah untuk ngeratain tanah yang rendah, ya, menguruk lautan, nggak sulit buat Allah. Itulah yang harus diyakini bahwa Allah maha segalanya, tidak ada yang sulit buat Allah untuk meratakan kita ini. Harus yakin, harus diyakini. Lihat Baca alam, makanya kita harusnya belajarlah dari yang berat sampai yang berkurang dengan alam ini. Jadi kalau alam ini pelajaran buat kita, apapun kejadian apapun harus kita yakin, diajari bahwa itulah kekuatan Allah. Berarti tidak ada apa-apa yang manusia dengan Allah yang tidak ada bandingnya. Sesuatu apapun tidak ada mustahil buat Allah. Kalau mati ngomong gitu, luntur kayak kumis aja kan. Sebenarnya jawaban mau lama ya. Kalau kayak gini kan kita jadi kayak begini. Oke bang, saya ini ya. Artinya sebenarnya nilai-nilai kejawaran, nilai-nilai sama aja ya bang. Anaknya tetap tahu gitu. Anaknya sahur. Iya. Ya, intinya manusia kebetulan untuk belajar alat Allah. Kenali jati dirimu, maka kau akan kenal aku. Apabila engkau mengenal aku, jangan ada keraguan tentang aku. Aku itu lebih dekat daripada berat badanmu, dan aku itu ada di dalammu. Aku itu tahu dan aku itu paham tentang kamu, apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu bicarakan dalam hatimu. Yakinlah engkau kepadaku yang seyakinnya, ya. Jangan ada keraguan tentang aku. Berarti kan kita harus nggak boleh ragu sama Allah. Ini Ya kadang apa ya bang ya, apa namanya, ada orang yang diuji untuk mengenal apa Gusti Allah itu lewat ujian, apa namanya, ujian kehilangan yang dia peroleh. Ada juga yang diuji sama diberikan rezeki yang banyak tuh bang. Iya. Ya kan? Apakah memang harus melewati itu semua akhirnya baru tersadar gitu loh bang? iya, artinya kan begini ya, kalau masalah kehidupan, rezeki ya, karena kita masih banyak main akal. Iya, masih banyak main akal. Contoh, kita diam aja, kita sering pikiran, kita lagi puasa. Lu mau puasa baik, pikiran baik, rezeki dari mana lu? Kalau akal, tapi kalau yakin, Allah mengerti tentang kita. Jadi rezeki jangan takut, apapun dijamin, baik yang di atas, baik yang di bawah. Rezeki kata Allah kalau aku dari daratan sampai ke lautan, dari lautan sampai ke daratan. Itu udah jaminan udah pasti. Kalau masalah kan juga kami sama banyak banyak cara manusia mendidik beda dengan Allah. Ilmu Allah perlu dipahami. Misalnya contohnya musibah, Ya. nah itu harus ditaat, harus dipahami. Kenapa ini bisa begini? Apakah mungkin manusianya, ya, yang kurang yakin sama Allah? Apa emang ini satu kekuatan dari ulah manusianya? Hidup ini Allah nggak pernah mempersulit umatnya. Nah, umatnya lah yang mempersulit perjalanannya. Dia nggak pernah mau marah. Jadi ilmu Allah beda dengan ilmu manusia. Kalau manusia ngajarin kita, kau 1 tambah 1 2. Nih kau mau kayak dulu 1 begini. Ya. Kalau Allah lain uji suatu permasalahan kepada diri kita. Apakah kita jadi orang yang bijak dalam suatu permasalahan? Apakah kita ini tenggelam di dalam suatu permasalahan? Apakah kita ini harus
jadikan masalah ini motivasi dan jauh banyak belajar jauh lebih baik. Menarik. Karena masalah itu ilmu, Pak. Masalah dari ilmu. Kita bisa belajar dari masalah itu. Dan orang bisa pintar dari masalah. Oh, Tanpa adanya masalah, orang nggak akan bertambah ilmunya. kalau kita lihat kan bang ya, kalau saya nih gitu, aduh kenapa bro, kok murung banget, banyak masalah nih. Akhirnya apa bang? Akhirnya stres, kemudian lebih cenderung ibaratnya nggak bisa ngebaca bang. Kalau masalah itu adalah bagian dari apa ya? Ilmu, pembelajaran ya gitu kan? Iya, sebenarnya masalah ilmu. Kalau buat saya, buat orang-orang yang mau banyak belajar, masalah itu ilmu. Itulah cara Allah mendidik kita yang bisa punya masalah. Kalau kita sikapi dengan bijak, dengan arif, dengan legowo, insya Allah masalah itu akan bisa diterima. Dan kita bisa belajarnya adalah selain kita juga akhirnya mengakui kalau kita ini bukan siapa-siapa dikasih masalah, dan akhirnya ketika kita ngadepin masalah yang sama, kita udah punya benteng diri sendiri bang ya. Ujian berarti masalah itu bagian dari pendidikan kan? Pendidikan buat orang yang mau Belajar. Ya, kalau ini filosofi satu dulu apa sampah dulu. iya benar. Pasti sampah dulu. Pasti sampai dulu kamu Jadi baru manusia buat satu. Ya. Sebagai jawaban dari sampah. Sama aja nih masalah dulu. Apa kebijaksanaan yang muncul dulu. Gak mungkin kebijaksanaan dulu harus ada masalah. Ada. akhirnya adalah yang namanya sapu. Itu Untuk mengatasi. Mungkin gitu kurang lebih gitu kali bang. Iya, Cuma itulah. tahunnya saya aja. Iya benar. Ya bahkan lucu kalau bukan lucu kali ya apa ya kalau lu banyak masalah alhamdulillah banyak baik lu kerja lu Belajar. ngapain stres gitu Ngapain ngapain pusing sebenarnya lagi di belajar? wah Kalau orang yang tadi bang ya mau belajar ya bang. Belajar. Nah, kalau orang nggak mau belajar kan aku udahlah yang penting nggak ada masalah sama apapun. Akhirnya lurus-lurus aja itu. yang kacau ngambil dia pintas diri korupsi macam-macam lah gitu ya akhirnya jadi apa negatif jadi Tergantung bagaimana penyikapan kita ini sebenarnya. Itu. Jadi kalau saya masalah itu buat saya pelajaran bagaimana kita agar jauh lebih dewasa. itu mari kita cari masalah kamera Jangan juga kita ujung-ujung ke warung kagak bayar itu masalah bener itu. jadi penyakit Jadi penyakit. gitu. Itu namanya bukan buat belajar. Masalah yang di sini kan masalah yang membuat kita dengan sendirinya bisa membaca akhirnya dapat pelajaran yang ada. Bukan masalah lu duduk ke warung ambil goreng, kita nggak bayar itu mah udah. Ini gue Nah itu maksud udah disiapin orang Kalau lagi. kita bicara tadi kembali lagi pada suatu rezeki. Nah, Ini baik itu bagian dari rezeki nih hari ini saya. apakah tadi kita pesan? Nah ini. Enggak. Apakah tadi kita ngebel bawain gorengan? Nah kagak. Tapi Allah punya rencana baik. Alhamdulillah. Kopi adalah berkat apa? Berkat saudara kita, kasih rasa. Kalau begitu bang, saya nggak nolak rezeki. Saya nyobain dulu bang. Karena udah ada kopi. Oh, kaitannya sama rezeki ya bang. Ada beberapa yang berpikiran bahwa awalnya ngasih rezeki ini bukan cuma orang yang saya meyakini bahwa Allah itu ada. Tapi kalau pernah ada juga kan statement bahwa Allah kasih kekayaan. Orang-orang mana orang-orang yang kita muslim yang meyakini bahwa rezeki itu dari Allah dikasih ujiannya lewat nggak punya rezeki atau bukan nggak punya rezeki ya rezekinya berbeda. Nah itu rezeki yang seperti apa sih bang yang dimaksud nih? Jangan-jangan kan ada orang yang berpikir bahwa rezekinya yang orang pada gampang banget ya kita yang udah sholat di rumah. Nah ini rezeki yang gimana? Artinya kita sudah Allah itu lebih paham.
Allah itu berbeda dari kalangan mana aja orang lahirnya gitu. Semua orang beriman, semua orang India, semua orang mereka dikasih semua gitu. Ya artinya itulah sifat kearifan Allah, kearifan Allah tunjukkan pada siapa yang akan berikan gitu. Masalah tadi orang banyak pokok ya pernah tadi kemarin ada Allah dipaham yang kita misalnya apa abang kemarin lagi dikasih masih susah ibadahnya rajin tiba-tiba Allah mau ngasih kepercayaan tiba-tiba abang ngasih baca imannya punya mobil, rumah bagus, siapa sama yang kemarin-kemarin teman abang banyak, pada kongkong ngobrol begini barang, tiba-tiba abang dikasih kaya rumah abang udah bagus, udah dibakar pakai teralisnya, tenis, ada keamanannya berkurang nggak tuh rasa istirahat-istirahatnya teman kamu ya suka jadi orang orang suka malas berubah yang kemarin abang kopi sering kumpul orang temen yang nggak ada perbedaan gitu seperti begini pasti temenin nggak? ya Itu udah mengurangi rasa keberkahan kita berkah ini ya. Iya, bareng-bareng kita berkah banyak teman ya kalau rumah kita bagus teman orangnya Dan itu sebenarnya rezeki yang sebenarnya Pak. iya. Bisa ngumpul sama teman-teman. Nah itulah keindahan kebersamaan gitu. Nah terus kemarin-kemarin abang begitu mau makan maghrib abang perawatan tiba-tiba abang masih sukses ya begitu waktu dan maghrib abang sih tapi benar terus biar temen ngapain ada temen keluar ayo ayo Akhirnya jalan Pak. Kajian mah jadi lupa ya Pak. Yang kemarin-kemarin abang dekat sama Allah udah mulai Jalan, nah yang dikhawatirkan sama Allah itu makanya Allah lebih paham dan tidak yang dikhawatirkan seperti itu Allah mau menyelamatkan kita karena kita dikasih kan tanpa itu kasih kayak jadi lupa barang-barang semuanya lagi jadi banyak warung ya tempat-tempat pengusian begitu Karena merasa udah berubah nih. rumah tangga yang tadinya harmonis jadi kurang kenapa banyak orang begitu Dan rezeki yang ya kekayaan tadi itu sebenarnya ujian ya Pak. iya kayak dia ujian saya Bukan ujian Jadi ujian itu bukan cuma lu dikasih kaya, bukan cuma lu dikasih miskin ya, kalau ada ketidakmampuan, nah ini tapi kemampuan yang mapan aja itu jadi kan ujian. kalau kita tadi banyak salahnya penilaian kita kalau kita melihat orang yang kayak minta-minta rumahnya robek itu menurut pandangan kita itu orang miskin ya. Ya. Kalau di mata Allah bukan orang miskin itu orang yang banyak pengaruh dalam hidupnya. Orang miskin adalah orang yang banyak mengeluh. Banyak mengeluh. Jadi mentang-mentang dia miskin, lalu dia minta-minta, itu berarti sombong menunjukkan kemiskinannya di mata orang supaya pengen dibagi. Kan masih bisa berusaha. Dan itu orang sombong. Orang bukan sombong itu enggak bukan orang kaya aja. Orang kaya sombong orang. Pantes. Ya, Iya. orang kaya sombong orang pantes. Orang miskin sombong. Nah, orang miskin sombong ya. Kenapa? Dia bilang sombong ya di hadapan Allah. Menunjukkan kemiskinannya pada orang kaya. Mengharapkan kehidupan itu namanya udah sombong itu Dan mintanya itu bukan termasuk orang yang paling miskin dan miskin ya cara join miskin itu jadi kenal loh mintanya manusia. ditanya sama manusia
sombong konotasinya dan persamaannya bukan berarti kita punya sesuatu yang lebih ya Bang dari orang lain ya. Karena menunjukkan kemiskinan kita, padahal kita udah dikasih kaya nih sama Allah, bukan main sama Allah. Harta, kekayaan yang diperoleh juga bukan berarti sebuah kesuksesan dalam soal ini ya, soal spiritual ya. Iya, orang yang lain itu menerima apa adanya, dia banyak bersyukur, berbakti. Itulah orang yang apa, kaya itu ya orang yang bisa berbagi. Jadi apa yang orang biasakan dan apa yang orang lakukan gitu. Jadi kalau cuma dia kata gua, mana sih yang buat aku ini bisa tersenyum untuk aku? Salah buat kepentingan kamu. Jadi kewajiban kamu, kamu zikir buat ketenangan hati kamu. Itu wajib buat setiap hari kelar. Tapi yang membuat hati tersenyum untuk kamu pada buat apa kan kamu? Berbagi dan membantu sesama. Tapi tidak suruh banyak berbagi. Itu yang membuat Allah tersenyum. Iya, jadi Allah akan tersenyum apa yang kita berbuat, apa sebanyak sedekah, berbanyak pada miskin, mungkin sebenarnya hati orang yang nggak mampu, Ilmu, ilmu apa aja yang kira-kira tersenyum juga banyak kesulitan, baik untuk kemaslahatan. Allah akan tersenyum. kan sekedar mintain duit dari pinggir jalan aja Bang, itu udah berbagi Bang. Ibadah ya. Karena Artinya kerja bakti benerin jalanan, apa bersihin lingkungan, itu kan bagian dari membuat Allah Allah berbagi ya tersenyum. Bang, membuat Allah. Iya, berbagi ibadah. Karena sholat sendiri adalah untuk dirinya sendiri kan? Iya, ibadah yang lainnya Allah nggak butuh kamu puja-puja ya sanjung-sanjung. Yang butuh Allah itu siapa? Allah apa kita? Kan kita yang butuh. Kata Allah, kamu mau sholat, kamu juga butuh ya. Kamu mau sholat mau enggak, aku juga nggak rugi. Yang rugi kamu. Menarik itu. Jadi ada dulu apa ya, berbagi itu sebenarnya hal kecil ya Bang ya. Kita bisa membagikan apapun. Sudah bukan hanya kita berbagi. Tadi yang Toto bilang apa? Makanya ada istilah kita berbagi semuanya di ibadah itu ya. Itu hal yang paling mudah ya Bang ya. Kita itu aja kita pelit, itu aja kita boleh. udah pelit, pinjam aja. Apalagi ada orang yang maksudnya yang nggak dikenal berpapasan, padahal itu gratis dan Ya, itu salah satu ibadah. Cuman ya lu jangan suka senyum-senyum sendiri. Kadang juga gini Bang ya, apa namanya, ya tadi pelit ya, jangan kan senyum. Ada orang mengaminkan aja lah gitu aja. Kita Bang aminin ya Bang ya, gue lagi punya hajat atau itu kadang kita akan dulu bisa sendiri, padahal itu gratis juga. Kenapa sih Bang? Silakan. Kita kok sulit untuk apa ya, mendoakan orang lain, berbagi dengan mendoakan orang lain, lihat senang ikut lihat orang sukses, kita ikut semua itu sulit banget. Karena padahal kan intinya kan di situ ya, berbagi itu tadi. Kenapa nih Pak? Kok kenapa? Karena terkadang manusia itu nggak mau banyak belajar mana yang baik, mana yang enggak. Karena kan untuk berbuat baik aja hanya males. Hitung-hitungan. Hitung-hitungan, belum senyum aja ibadah, senyum aja ibadah. Ya, kenapa sih kita akhirnya cuek, jutek? Untuk apa? Dari yang kira-kira itu menghasilkan catatan pahala amal ibadah. Intinya adalah karena nggak mau belajar dari Nggak mau apa yang belajar. kita hadapi. Makanya kan kita kalau sholat bukan hanya sebatas
jasad aja, artinya raga gitu. Nah, yang sifatnya goib, nanti pikiran baik, hati goib juga. Nah, makanya coba kita sertakan baik itu badannya, pikiran, nafsu, hati, rasa, aja sudah. Sulit. Jadi bukan cuma Benar-benar Bukan hanya pikiran ada di mana? kita jalan, pikirannya kemana tahu. pikirin utang segala macam. Gak usah nanti, pikirannya udah bisa kemana? Gak boro-boro bawa hati. Begitu kita lagi ada ini yang ketiga apa kamu? Lalu Iya Pak, yang sering betul. Kenapa? Tadi hatinya belum ibadah, pikirannya belum ibadah, rasanya belum ibadah, nafsu belum ibadah, pangkanya ibadah. Makanya aja kayak orang sholat. Nah itu banyak yang lupa sama rokaat sholat kita, kadang itu ya Itu pikiran karena namanya belum bisa menyatukan antara hatinya, pikirannya, rasanya, ini belum menyatukan dari hati, pikiran, rasa. Kalau ini udah dibawa ibadah untuk menghadap Allah, insya Allah. Nikmatan ibadah. Nikmatan ibadah itu ada nanti di situ. jadi berserah semuanya. Iya. Pada saat sholat itu kita harus berserah. Berserah semua, Dan semua itu pikiran, kosong udah Allah hanya Allah. Teorinya mah gampang. Bener. Teorinya mah gampang. Teorinya mah jalan ya bang ya. Ya contoh ya bang, saya sendiri gitu. Saya kerja di jalanan, maksudnya ukur jalan lah. Ketika waktu sholat sudah mepet karena otomatis segala macam, itu kan sholatnya jadi udah ini bang, pikir keburu, ya kan? Nah itu yang terjadi saya pribadi bang. Artinya apa? Ketika kita sudah menghadap Allah, kita semua itu pakai tekstop lah. Yang tadi dunia itu udah harus dihilangkan. Cuma memang susah. Karena manusia ini masih punya pikiran gitu loh, masih bisa memikirkan. Kita itu memikirkan tentang kita, tentang dunia, tentang dunianya kencang padahal bahasa mengatakan ngejar nanam padi akan tumbuh rumput akan ngikut, nanam padi rumput akan ngikut. Kalau kita nanam rumput, padi nggak bakal ngikut. Gula yang ada ya bang. Gula yang ada. Gula. Saya selalu dari itu bahasanya pepatahnya. Coba penjelasannya yakin pasti akan Allah datangkan kemudahan. Jangan apa yakin perkara lagi. Ya Allah usah kita. Allah lebih baik. Artinya terlalu ngubur. Kita terlalu banyak khawatir ya. Khawatir besok nggak makan. Khawatir anak kagak bayar sekolah. Terlalu apa? Ya, kebanyakan masih bersandar kepada kekhawatiran, bukan Allah, masih bersandar kepada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Dan bukan Allah juga yang ngasih rezeki. Dan itu tanpa disadari juga bang. Ada apa? Rezeki datang di saat kau ibadah pikiran apa kita ngasih lagi ya jangan. Ini dalam lagi Bikin ya. Ini kan datang kita lagi nyantai. Nggak sangka-sangka tuh udah bawain rezeki. kalau lagi kerja, buru-buru inget makan tuh. Boro-boro. Paling betul inget makan bener. Kalau lagi nyantai, jangan nongol lagi. Nongol lagi. Biasa. Apa ya? Apa ketipu pikiran sendiri atau gimana itu? Kekhawatiran yang luar biasa itu Pak. Bisikan setan atau dari diri sendiri aja. Kalau dari diri kita nya yakin walaupun ibadahnya kita itu berupa hitam, kita ada kekhawatiran, semua itu biarlah keyakinan dalam kesadaran, ketakutan. Jangan yakin kalau Allah Maha mengatur segalanya. Jadi nggak boleh juga kita nyalain
iblis, setan itu gara-gara setan mau Nah, itu nah, itu memang begitu Pak. begitu ini satu pilihan. Ada pun suatu permasalahan macam-macam. Coba pikirkan apa yang kita tanam, yang hasilnya pahit. Kalau emang ini pahit, nantinya apa yang kita tanam? Kita lihat ke belakang Bang ya. Apa ini mungkin buah dari apa yang kita tanam? Ya, yang kita rasakan seperti ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kami berharap ciptakan hidup ini dengan baik, tetap semangat, jaga kelestarian budaya bela diri agar jangan sampai punah. Kembangkan terus sampai keturunan kita tuh pada bisa jangan sampai kehilangan marwah daripada budaya kita. Jangan sampai kalah dengan budaya luar. Coba mari kita semangat ciptakan yang terbaik buat melestarikan budaya nenek moyang kita. Terus semangat, sekali semangat, tetap semangat. Oke. Oke teman-teman, itu pesan dari Bang Pandi. Dan terima kasih Bang Pandi atas waktunya dan juga Bang Ali. Kita udah diizinkan bertamu nih Bang. Karena kita beberapa episode bertamu terus Bang. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, gue berdua, gue Otong dan juga Bang Pandi Bewok, Bang Ali dari Kampung Gabus Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.